Kalau kita mengeluarkan barang, ada timbal pembayarannya, itu akad jual beli. Masing-masing ada akadnya itu. Jadi kalau sedekah ini pahalanya besar, tapi ingat akadnya mengeluarkan sesuatu dan barang itu tidak kembali. Kalau ini dilakukan, orang awam bilang udah bagus. Udah bagus orang awam itu. Tapi orang yang khawas ada penyakit di dalam itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Ini tasawuf. Syariatnya begitu kau keluarkan sah sebagai sedekah, tapi tasawufnya kita omongkan pula sedekah itu sampai ke kuping orang yang mendengar, habis pahalanya. Jadi dalam sedekah itu ada tasawufnya. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah kau mengeluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Pandai-pandailah menyembunyikan sedekah. Jadi maaf, menyebut-nyebut sedekah boleh, motivasi, nak masalah. Tapi menyakiti hati orang yang menerima, itu tak boleh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kemarin mukadimah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, mulai membahas sedikit mengenai masalah panduan kitab Hidayatus Salikin. Nah, pengarang mengatakan bermula mukaddimah ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat. Jadi mukaddimah kitab ini judulnya ilmu yang bermanfaat. Sini dikatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Jadi ini ilmu Masya Allah karangan Imam Ghazali ini ya, diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Saya ulangi ya kan, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, dikutip oleh pengarang kitab ini ya, kitab oleh ulama kita
Itu Syekh Abdul Samad Al-Palembani, diberi judul namanya Hidayatus Salikin, petunjuk orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibilang qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, telah berkata Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya. Nah, dan semoga rahmat itu mengalir kepada kita. Nah, karena kita mengkaji ini kitab ulama yang sangat dikenal dunia. Imam Ghazali tidak tanggung-tanggung, kalibernya kaliber dunia, ya, seluruh dunia memakai. Nah, kecuali kelompok tertentu ya dia tidak memakai dia. Ya, ulama baru. Ulama baru tak suka dengan Imam Ghazali ini. Ulama dulu kagum dengan Imam Ghazali. Nah, itulah kelompok itu tuh memang sukanya ulama menurut selera dia. Nah, ya, kita ni boleh berbeza tapi tak boleh kita membenci. Ya, beliau menyatakan wal ilmun nafi'. Nah, ya. Dan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu apa ciri-cirinya? Ya, ada ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau bapa ibu hadir di suatu majlis mengkaji ciri-ciri ilmu seperti ini, bertahanlah. Ya. Tapi kalau bapa ibu belajar di suatu majlis mendapatkan kebalikannya, lebih baik larilah, tinggalkan majlis itu. Karena sifatnya ilmu ini membawa kebaikan, ya, membawa kebaikan. Apa di antaranya? Nah, dia bilang ma yazidu fil khaufika minallahi ta'ala. Yang pertama, menambah engkau takut kepada Allah. Ya, makanya ulama-ulama sufi itu kebanyakan kalau dia mengkaji itu murid-muridnya bertambah iman, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gurunya mengisi ilmu bagaimana cara memperbaiki diri agar kau benar di hadapan Allah. Makanya saya rasakan ilmu tasawuf itulah ilmu yang bisa mendatangkan takut kepada Allah. Ya, kalau ada majlis macam ini, bertahanlah. Itu ilmu yang banyak memberi manfaat kepada kita. Ya. Karena ciri-cirinya orang yang beriman semakin kuat imannya, semakin takut kepada Allah. Makanya ini ilmu termasuk ilmu mengenal Allah. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling kenal Allah. Dan kata Nabi, dan akulah orang yang paling takut. Jadi konsepnya apa? Semakin kenal, semakin takut. Jadi yang tak takut kepada Allah tu aman-aman aja, dah. Tak ada rasa takut di hati. Dia mandang dosa itu seperti lalat hinggap di hidung. Dia letik, terbanglah tu, dah selesai. Tapi orang beriman kerana takut sama Allah memandang dosa itu besar, seperti gunung yang akan menghabiskan dirinya. Nah, itu dia. Atau hebatnya pandangan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ya, ini menambahkan mata hatimu melihat aibmu. Wa yazidu fi ma'rifatika fi ibadati rabbik. Ya, dia menambah mengenalmu ibadah kepada Allah. Jadi yang kedua apa? Semakin nampak aib diri kita ini. Ya, semakin nampak aib diri kita. Di mana letak aib itu? Tatkala kita merasa bahwasanya ibadah ini tidak baik dan banyak kerusakannya, disitulah kita memperbaiki diri. Ya, kita selama ini kan memandang bahwasanya ibadah kita ini kan betul. Tapi begitu diukur dengan ilmu tasawuf, banyak rusak ternyata. Nah, disitulah kita semakin melihat aib diri kita. Dan juga lupa dengan melihat aib orang lain. Nah, kita ni kan lah ilmu ni biasanya kalau belajar ilmu syariat tauhid, ilmu syariat fikih, suka melihat orang. Gimana dia tu? Banyak tak sah kuliah tu. Banyak orang tak sah tu. Bukan sikit lagi.
Dan dia tak tahu diri dia pun tak sah juga. Ada seorang jamaah, saya ini mengajar fikih, mohon maaf, kuat saya mengajar fikih. Apapun bahasanya tetap ikut kitab. Tapi dalam pelaksanaan saya tak mampu juga. Kok saya turut-turutkan mufarakah terus. Misahkan diri dengan imam, karena imam ni banyak tak sempurna. Tetapi secara fikih belajar wajib. Mana yang layak jadi imam. Tapi begitu terjadi, kadang-kadang saya memaklumi. Kok saya turut-turutkan, misahkan diri dengan imam terus. Ada pula kawan pisah je dengan imam. Sikit-sikit mufarakah. Nanti tengok mufarakah ni. Saya tanya, gimana kau ni mufarakah? Imam tu tak betul bacaan. Sini duduk, aku nak dengar bacaan kau. Gitu. Kesal kat saya tu mufarakah terus. Tahu mufarakah ni? Misahkan diri dengan imam. Duduk baca, saya bilang. Saya mau dengar Al-Fatihah. Begitu baca, kau tidak lebih baik dari imam. Sebenarnya kau tak usah mufarakah. Saya ni mufarakah sebenarnya. Tapi kerana saya tak mampu mufarakah, udahlah saya maklum je lah. Benar, kalau saya turut-turutkan berjamaah ni mufarakah terus ya. Tapi belajar sambil belajar, mudah-mudahan yang keliru menjadi benar. Jadi kita ni jangan melihat aib orang, pandang aib kita ini. Ilmu tasawuf begitu, pandang dirimu, kekurangan dirimu, jangan memandang kekurangan orang lain. Itulah ilmu tasawuf, bukan tambah sombong. Ilmu tasawuf ni tidak jadikan kita sombong, Pak. Semakin kecil kita itu. Jadi ilmu ini apalagi dengan penyakit, melihat kekurangan orang, padahal dia pun makin banyak kekurangannya. Jadi kau ada majlis taklim yang menjadikan engkau semakin banyak lihat aib dirimu, kekuranganmu, bertahanlah di majlis itu. Jangan lari. Ini tidak tersinggung, langsung lari. Salah itu. Justru niat itu memperbaiki diri kita ini. Maka kata Nabi, termasuk orang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dia sibuk melihat kekurangan dirinya daripada melihat kekurangan. Kalau ini ada pada diri kita, itu alamat tanda-tanda perbaikan yang Allah berikan kepada orang itu. Ini ilmu ini, Pak. Maklumlah sekarang ni mudah nuding orang salah, dia paling benar. Makanya sifat menyalahkan dimanapun kita berada habis. Dalam masjid retak hubungan kita, di luar masjid pun sama. Sama-sama umat Nabi Muhammad SAW pun juga rusak. Tapi kalau belajar mutasawuf, perbedaan jadi ilmu. Dan semakin melihat perbedaan menjadi bahan ilmu yang diberikan Allah SWT dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sahabat berbeda. Kalau saya ungkapkan ni, pandangan sahabat berbeda, habis waktu ni, Pak. Sahabat berbeda, 4 mazhab berbeda, ulama-ulama pun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan. Tapi perbedaan tidak menjadikan mereka pecah. Ada satu kawan Imam Syafi'i, ya. Begitu Imam Syafi'i menjelaskan, dia tak cocok, ditinggalkannya majlis itu. Agak ngajar Imam Syafi'i ini. Beda pandangan, dia pun keluar, tak muncul-muncul lagi. Imam Syafi'i dapat petunjuk Allah, kemana orang ni? Kan? Tak boleh kau sampai pecah ini, perpisah. Imam Syafi'i datangi rumah dia. Didatangi rumahnya. Kata Imam Syafi'i, kalau aku salah dalam fatwa aku, dia bilang, yang tak sesuai dengan pahammu, ya aku minta maaf. Tetapi yang lain ada yang sependapat dengan aku. Janganlah gara-gara satu masalah yang kita berbeda, kau memisahkan diri dengan aku. Kan yang lain masih banyak kita sama pandangan kita. Kata Imam Syafi'i itu, yang lain ratusan masalah, ribuan masalah, kita sama. Jangan-jangan satu berbeda pandangan, lalu kau memisahkan diri dengan aku. Itu tidak bijak namanya. Justru kita di sini bisa menghargai perbedaan dan bisa melihat masing-masing dalam kekurangan. Yang ketiga,
ma yazidu fi khafika min Allah Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubin nafsika. Udah tadi ya. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika min ibadati rabbik azza wa jalla, dan menambahkan pengenalanmu dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, semakin paham kita bagaimana mengenal Allah dan paham bagaimana cara menyembah yang baik. Ya. Bagaimana ibadahnya? Ya, contohnya sedekah. Ya, sedekah. Waktu kita bersedekah, tatkala kita mengeluarkan duit, udah betul dah tu. Yang namanya sedekah, kalau kita beri, boleh kembali tak? Nah, itulah hukum itu berbeda. Kalau meminjam, kita mengeluarkan barang, pasti kembali. Karena akadnya minjam. Tapi kalau sedekah, akadnya sedekah itu mengeluarkan sesuatu, tak boleh kembali, Pak. Aja mau paham ni akadnya apa? Nah, kalau kita mengeluarkan barang, ada timbal pembayarannya, itu akad jual beli. Masing-masing ada akadnya itu. Nah, jadi kalau sedekah ini pahalanya besar, tapi ingat akadnya mengeluarkan sesuatu dan barang itu tidak kembali. Kalau ini dilakukan, orang awam bilang udah bagus. Udah bagus Pak, orang awam itu. Tapi orang yang khawas, ada penyakit di dalam itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Ini tasawuf. Syariatnya begitu kau keluarkan sah sebagai sedekah, tapi tasawufnya kita omongkan pula sedekah itu sampai ke kuping orang yang mendengar, habis pahalanya. Jadi dalam sedekah itu ada tasawufnya. Bahkan Nabi mengatakan, sebaik-baik sedekah kau mengeluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Pandai-pandailah menyembunyikan sedekah. Jadi maaf, menyebut-nyebut sedekah boleh, motivasi, nak masalah. Tapi menyakiti hati orang yang menerima, itu tak boleh. Ya. Dia bersedekah bagus, tapi setelah itu disinggungnya. Kesian jenuh. Saya ngasih dia sekian, nak bantu dia, kesian. Tapi nada lembut begitu Pak, dia ada keinginan agar orang lain tahu. Padahal orang lain tak perlu tahu. Tapi kalau tanpa ada keinginan orang lain tahu, tak masalah. Saya tak punya keinginan agar orang lain tahu saya bersedekah, tapi akhirnya tahu, silakan. Kita tak punya keinginan. Nah, ini bab sedekah tu. Syariatnya ada, hakikat pun ada. Itu makanya perlu kita belajar. Kita perlu belajar. Semakin kita paham bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk lagi yang keberapa tu? Yang keempat, ya. Yuqallilu min raghabatika fid dunya. Dan juga mensedikitkan atau mengurangi gandrungmu terhadap dunia. Jadi satu majlis kita belajar, iman bertambah, kerisauan tentang dunia berkurang. Jadi jangan sampai duduk majlis taklim ni, saya jelaskan fikiran jamaah lain. Dapatkan dah duit aku ini. Tinggalkanlah dulu, belajarlah betul-betul. Ini belajar untuk menambah iman. Kalau iman mantap, kita tidak risau lagi. Itu otomatis sudah. Iman bertambah, hati tenang. Tapi risau tentang dunia, sudah tak pernah tenang hati kita. Ya, jadi tolong waktu belajar tadi, kau dapat, buanglah pikir-pikiran yang tak baik. Nantilah setelah belajar, kita lalui kehidupan ini. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah. Karena orang belajar itu kata ulama, bahkan rezekinya akan baik.
Tapi jangan dirisaukan tentang rezeki. Dia akan datang sesuai ketentuan Allah. Kita mengambil, yang penting Allah redha. Jangan kita ngambil Allah tak redha. Rusaklah tu. Ya. Kemudian lagi, wa yazidu ragbataka fil akhirah. Nah, menambahkan engkau gandrung tentang akhirat. Kalau sudah kerisauan dunia berkurang, maka negeri akhirat memanggil hati kita. Badan di dunia, tapi pikiran akhirat. Jangan sampai nanti kita di akhirat mikir dunia lagi. Udah rugi betul lah tu. Ya, biasanya orang tu badan di dunia, pikiran di dunia. Nah, sekarang kita rubah, badan di dunia, pikiran hati kita sudah di akhirat. Mikir di mana nanti nasib aku di sana ni. Selamatkan tak aku di sana ni. Hisabnya mulus ke tak perjalanannya. Udah ke sana semua. Ya, nah itu lebih baik. Ya, sebelum sampai ke tempat itu. Kemudian lagi mana gitu? Wa yaftahu basirataka bi afatil a'malik. Nah, dan membukakan bagimu apa saja yang merusak amalmu. Nah, tadi itu sedekahnya rusak, salatnya rusak, semakin nampak. Dan kita semakin hati-hati, semua yang merusak itu akan hilang dengan sendirinya. Ini ilmu ini dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Hatta tahtariza minha, sehingga engkau tahu bagaimana memelihara dari kerusakan tersebut. Itu insya-Allah mudah-mudahan semakin kita faham, kita tahu mana yang merusak ibadah, mana yang dah khatam kitab ini, mudah-mudahan baik dah amal kita. Ya. Terakhir, wa yuta'ilaka ala makani syaitan wa ghururihi. Nah, semakin melihatkan kepadamu tipu daya dan perdaya syaitan. Makin jelas dah. Begitu tanya di hati, oh, ni syaitan ni. Oh, ini dari Allah ni. Semakin nampak. Mana syaitan datang, mana rahmat Allah datang, mana malaikat membisikkan, mana hawa nafsu, semakin jelas di hati kita. Ini Pak, ilmu yang paling cerdas ni. Ya, bisa memahami gerak batin. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Nanti ujung-ujungnya takwa ni. Karena sini ada pedoman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mukadimah kemarin udah kan? Udah ya? Ya. Ya, berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa tu takwa? In tattaqullah jalakumul furqana. Jika kau bertakwa kepada Allah, kau bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini rahmat Allah sudah. Selamat kita. Di mana pun kita berada, tahu mana yang benar, mana yang inilah puncaknya. Khutbah Jumat tu, itulah sasarannya. Inna akramakum indallahi. Hati bilang apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Itulah takwa tu, puncaknya. Jadi kitab ini mengantar kepada takwa. Kitab Melayu bilang takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai situ dulu ya. Sudah cukup dulu. Dapat dipahami? Ya. Saya kira tak usah ada pertanyaan lah, masih mukadimah ni. Ya, nanti kita bahas tambah lagi. Sekiranya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.